Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di pertemuan 2. Kita membahas kali ini adalah MySQL dan MariaDB. Nah, mungkin kalau seandainya teman-teman harus tahu minimal database yang kita pelajari saat ini kan namanya MySQL. Nah, ada lagi sebutannya juga namanya SQL gitu. Nah, kalau seandainya nanti pada saat sidang dipertanyakan oleh dosen penguji, ada namanya perbedaan MySQL sama SQL. Teman-teman bisa membedakan yang disebut program database server yang seperti apa sebutannya. Tapi kalau seandainya SQL sebutnya adalah struktur query language saja, berarti dia adalah perintah standar. Nah, pembahasan kali ini adalah kita praktek langsung cara membuat database sebenarnya. Cuman di sini sebelumnya mungkin pernah tahu MySQL karena sebelumnya dia berdiri sendiri, kemudian diakuisisi lah oleh Oracle. Nah, Oracle ini dia yang membangun aplikasi MySQL ini cuma dengan sebutan yang berbeda nih. Namanya diganti jadi MariaDB. Nah, MariaDB ini memang masih baru sifatnya, database baru dari sejak versi 5.3 ini dia mengubah namanya, komit untuk diganti menjadi namanya MariaDB. Pengenalan command prompt. Sebenarnya sekarang udah banyak aplikasi yang menunjang dari aplikasi MySQL ini. Cuman ada baiknya kita kenalin dari awal dasarnya dulu deh. Sewaktu-waktu kalau seandainya Anda nanti punya kasus saya mau jalan MySQL cuman nggak bisa, aplikasinya nggak ada. Nah, kita bisa pakai cara command prompt ini. Command prompt ini kan setiap Microsoft Windows itu udah disediakan, kita tinggal pakai doang dan jalankan di situ. Jadi saya buka dulu. Nih, ini berarti sudah berjalan portnya. Kemudian pilih menu Start All Program Accessories. Klik kanan pada command prompt atau CMD, pilih Run as Administrator. Command prompt saya klik kanan, Run as Administrator. Pilih Yes. Nah, sudah. Kemudian, ketik perintah cd c.2 size, lalu kemudian enter. cd c.2 enter. cd spasi c.2 slash ya. Oh iya, berubah nih. Kemudian, lalu ketikkan perintah, saya copy aja nih. Lalu kemudian enter. Saya taruh, saya enter. Nah, di sini saya punya kasus begini. Jadi pada saat saya membuka aplikasi di alamat ini, exam, MySQL, bin, MySQL, Excel, ini tuh nggak ditemukan. The system cannot find the path spesifikasi. Jadi nggak ketahuan nih, ini alamat dari tempat aplikasinya ini nggak kebaca. Bagaimana yang lihat solusinya? Jadi begini, pada saat teman-teman install, dilihat dulu nih. Saat saya buka Mac komputer, di C, apakah ada yang namanya folder exam? Karena di sini dimintanya apa? Di C, exam, MySQL, bin, MySQL, Excel. Saya buka di tempat saya, nggak ada. Tapi kalau seandainya teman-teman pertama kali install, nggak mindahin tempat installnya di mana, saya yakin udah ada di sini examnya. Nah, kalau kasus seperti saya, atau teman-teman mau custom, jadi saya install exam itu saya taruhnya di D. Taruh di D, saya punya namanya nih, exam. Saya custom namanya exam 182. Saya buka examnya, kemudian di sini minta apa? Exam MySQL /bin MySQL Excel. Habis di exam, MySQL-nya ada, bin-nya ada. Nah, MySQL Excel-nya ketemu di sini. Nah, berarti saya harus nyesuaiin nih, namanya harus diubah. Saya ganti jadinya exam 182. Saya paste lagi exam 182. Terus saya enter. Nah, kok nggak jalan juga? Kita balik lagi nih. Saya naruh examnya di mana tadi? Saya naruh examnya itu di D. Di data. Bukan di C. Karena kalau saya klik kosong. Kalau D saya klik, examnya di sini. Berarti mau nggak mau saya ubah dulu nih. Tadinya C, saya ganti jadi D.2 enter. Nah, pindah ke D. Lalu saya tulis yang ketik tadi nih. Saya ketik yang tadi.
Kalau seandainya mau ngeliat history yang pengetikan tadi gampang nih, gini aja. Saya punya keyboard on screen. Nah, di sini misalnya kosong ya. Saya klik atas, saya bisa ngeliat history yang saya ketik. Jadi kalau ada kesalahan, udah ngetik capek-capek, bisa dilihat aja nih. Klik aja atas bawah di keyboardnya masing-masing. Nah, lanjut yang tadi, ketik D, kemudian saya tulis ini sesuai, saya enter. Nah, minta password, karena pada saat instalasi nggak ngasih password apa-apa, saya enter lagi. Nah, welcome to MySQL Monitor. Ini udah nyampe di sini. Berarti aplikasi MySQL kita udah jalan. Nah, perintahnya apa setelah ini? Coba kita lihat dulu dari slide-nya. Dari slide-nya sama ya. Jadi udah jalan, ketahuan, dia namanya MariaDB. Kalau kita masih MySQL, nggak jadi masalah. Kemudian, user basis data. Ini akses root database-nya nanti. Kita bermain user. Nanti bisa kita coba nanti. Nah, mengenal user dalam MariaDB. Kemudian, inilah database yang ada di tadi, XAMPP yang ada di MySQL kita. Cara ngeceknya bagaimana? Di sini sebenarnya ada perintahnya show databases .2. Jadi perintah ini untuk menampilkan satu database seluruhnya, tapi perintah ini akan selesai pada saat dia ditutup dengan .2. Bagaimana caranya? Langsung aja di sini terus show databases .2. Nah, muncul semua. Nah, sebenarnya exam saya ini udah banyak sekali database-nya. Jadi memang sengaja saya nggak ganti. Penggunaan juga sama saja. Nah, ini database. Kalau seandainya teman-teman nyoba tadi ngetik ini show databases, ada pasti. Pertama information schema itu ada pasti di database teman-teman sekalian. Kemudian ada MySQL dan beberapa table, nggak lebih dari 5 kalau nggak salah, sedikit. Nah, perintah berikutnya tadi sudah ngeliat semua database. Use MySQL. Jadi maksudnya apa? Kita mau baca database MySQL. Saya cek dulu di MySQL di saya ada nggak? MySQL, nah ini ada nih di bawah. MySQL. Saya ketik nih. Use MySQL. Saya ketik dulu, saya enter. Nah, ada perintahnya database change. Database sudah digunakan nih, diganti. Nah, sama ya perintahnya yang muncul ya pada saat kita ketik. Kemudian select user host from MySQL users. Saya coba deh samain perintahnya. Select user host, host ya, from MySQL users dulu. Jadi maksudnya saya mau milih user sama host dari database MySQL, tabelnya user nih. Saya enter. Nah, ketahuan di sini. Group user. Nah, kita mau coba buat database di sini. Jadi perintah yang tadi sebelumnya di pertemuan 1 kan kita punya namanya database yang namanya basis data underscore ticket. Nah, kita coba implementasi dengan satu table nih. Dan basis data yang kita buat, database-nya, tabelnya kita buat satu. Caranya gimana? Jadi tadi ya perintahnya ya. Masuk ke dalam MariaDB dan user root. Setelah masuk MariaDB, ketikkan perintah berikut. Jadi saya langsung ketik aja di sini. Create. Apa perintahnya? Create databases. Create database. Tadi namanya saya apa? Basis data underscore ticket. Titik koma. Saya enter. Oke, query oke, satu reaktif. Berarti ini berhasil perintah kita nih, sama ya seperti di sini. Nah, selanjutnya apa? Lihat hasil dengan perintah show databases. Coba kita lihat nih hasilnya. Saya cari kata yang di atas. Nah, ketemu. Saya enter. Ini database semuanya. Coba tadi namanya basis data. Oh, basis data tiket ketemu di sini. Dalam satu database saya sudah nambah database baru. Nah, kemudian
use. Untuk membuat tabelnya kita harus pilih dulu nama database-nya. Tadi kan udah kita buat ya. Use basis data tiket titik koma. Nah, database change. Kita udah dalam posisi di database-nya basis data underscore tiket. Nah, di dalam database ini kita mau ngapain? Kita mau buat satu table. Ini. Kita show table dulu deh. Ada table nggak sih di dalamnya? Show tables titik koma enter. Kosong, nggak ada apa-apa. Nah, cara ngebuatnya gimana? Cara ngebuatnya begini. Nah, ini. Create table, nama field record-nya, kemudian titik koma. Nah, saya kasih contoh dulu deh begini. Ini kita masih dalam satu database basis data tiket. Cara membuatnya adalah create table. Nama tabelnya apa? Tadi dibuatnya kan data pemesanan. Nah, data pemesanan. Data pemesanan buka kurung. Tadi perintahnya seperti ini ya. Kita sesuaikan dengan yang kita mau. Data pemesanan buka kurung nomor KTP. Dia pakai apa tadi di datanya? Char 8. Char dalam kurung jangan 8 deh, masih 15 deh nomor KTP. Koma nama pemesan varchar ya, 50 deh kapasitas buat karakter nama pemesan. Kemudian jenis kelamin ini varchar 10 aja karena isinya cuma laki-laki dan perempuan. Kemudian tutup kurung. Kenapa tutup kurung yang ini 2? Tutup kurung ini buat nutup yang di sini. Nutup ini. Ya, ini kan udah nih, char buka kurung 15. Varchar 50. Varchar lagi 10. Nah, ini baru tutup. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Coba saya enter. Oke, berhasil. Bisa lihat database-nya, bisa lihat table data pemesannya bagaimana caranya. Show tables. Oke, muncul. Namanya table data pemesanan. Terus kalau mau lihat struktur dari tabelnya ini perintahnya apa? Dash. Contoh di sini dash mahasiswa, berarti kita tulisnya di sini dash data pemesanan titik koma. Nah, ini muncul. Nomor KTP, char 15, nama pesanan varchar. Nah, ini maksudnya ada penjelasannya kenapa dibilang char atau varchar. Sebenarnya kalau nomor KTP ini harusnya varchar juga ya, karena karakternya ini lebih banyak nih angka nomor KTP kita salah ini. Nggak apa-apa, saya buatnya 15. Jadi maksudnya gimana? Jadi suatu angka yang nanti masuk ke nomor karakter datanya, semua cuma bisa menampung, nanti dibatasin cuma 15. Mau inputnya 50, mau inputnya 25. Kalau kita udah tentu 15 ya 15. Sama, nama pemesan juga sama. Varchar. Jadi nanti berupa teks semua yang inputan yang berupa huruf angka. Nanti ditampung di sini, dia nerimanya sebanyak 50. Karena tadi kita setnya dia sebanyak 50. Kalau lebih dari 50 ya nggak bisa ketampung. Cuma 50 aja nanti dibaca sama dia. Sisanya nanti dianggapnya hilang. Nah, jenis kelamin karena saya buatnya cuma isinya laki-laki dan perempuan, makanya saya nggak usah banyak-banyak, 10 digit karakter aja nanti yang nampung. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti sengaja saya kasih dasarnya dulu untuk pembuatan table. Di bawah ini sebenarnya juga masih ada latihan, nanti bisa teman-teman coba. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.